Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis. Dari kelompok kami menggunakan buku karya dari Dorothy Rowley, Haratua, Panjaitan, dan Tria Wirjawan. Beliau merupakan dosen dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Dalam buku ini, pada bab penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis menjelaskan bahwa secara sederhana, persuasif yang efektif yaitu kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audien atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Pengumpulan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu dan untuk meminta bagian dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu, yaitu meliputi analisis audien. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Pada buku ini juga dijelaskan cara-cara pengembangan pesan-pesan persuasif agar dapat memahami dan mengerti dengan baik dan benar. Ada 3 cara pengembangan pesan persuasif, yaitu menetapkan kredibilitas. Yang kedua, kerangka argumentasi, dan yang ketiga, memilih data pemikat. Dalam penulisan permintaan persuasif, manfaat langsung yaitu pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atau survei, seperti permintaan untuk tindakan, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang pesan penjualan dan juga pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu pertama ada surat-surat penjualan dan kedua surat-surat permohonan bantuan dana. Perbedaan pesan-pesan surat penjualan dan juga pesan-pesan surat permohonan bantuan dana: kalau pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi kepada laba untuk memberikan persuasi pada pembaca untuk agar mengeluarkan suatu jumlah uang atas produk mereka yang tersendiri. Kalau pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk memberikan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Di samping perbedaan ada juga ada persamaan keduanya, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan untuk kepentingan publik. Keduanya juga melakukan usaha persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Kepada perencanaan surat penjualan, salah satu tujuan ketika penjualan untuk mengumpulkan dengan cara menyeluruh dan tentang produk. Yang kedua, dalam pengorganisasian komposisi pesan-pesan surat penjualan itu, yang pertama harus perhatian, kedua membangun minat, ketiga meningkatkan hasrat, dan keempat memotivasi tindakan. Di dalam perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana yang harus diperhatikan dalam sebuah menuliskan surat, seperti harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, menunjukkan kepada baca betapa pentingnya donasi yang disumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, membukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Keempat, harus jelaskan manfaat atau penggunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Lalu di dalam pengertian surat dan surat jenis. Surat didefinisikan sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan sebagai menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain.
dalam menuliskan surat yang baik itu perlu diperhatikan seperti bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak bertele-tele, sehingga membaca surat kita akan mengerti dengan baik. Yang kedua, memilih ukuran kertas yang baik, bersih, dan ukuran sesuai dengan maksud tujuan yang dicapai oleh mengirim pesan atau surat. Lalu fungsi surat bisnis selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, surat bisnis untuk wakil duta bagi pengiriman surat. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, alat untuk tertulis. Keempat, alat untuk mengingat. Kelima, alat bukti secara historis. Keenam, teman kerja. Dan ketujuh, media promosi bagi pengiriman surat. Lalu dalam pengelompokan surat, menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan ke dalam surat tertutup atau surat bersampul seperti kartu pos, paket pos, memorandum, nota, telegram, telex, dan surat tanda bukti lainnya, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Selanjutnya, menurut sifatnya atau jaminan keamanan suatu surat, maka surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa atau bukan rahasia, dapat beramplop dan juga tanpa beramplop. Yang kedua, surat konfidensial, yaitu surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Yang terakhir adalah surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, menurut urgensi penyelesaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Berikut penjelasan dari kami kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.